annahu qala bala a'rabiyyun fil masjidi faqama an-nasu liyaqa'u fihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya menjadi contoh yang baik. Bagaimana menyikapi objek dakwah. Ada mad'u objek dakwah yang memang sama sekali tidak mengerti hukum. Di zaman Nabi ada seorang Arab dusun, A'rabi. Kalau Arab perkotaan, Arabiyun. Ini A'rabi. Dia kencing di masjid. Lalu orang-orang bangkit berdiri spontan untuk memberi pelajaran kepadanya. Kencing kok di masjid, penistaan ini. Nah, ternyata Nabi cegah. Biarin. Wa ahriku ala baulihi sajlan min ma, guyur di atas kencingnya seember air. Au dhanuban min ma, seember air. Fa innama bu'ithtum muyassirin, sesungguhnya kalian diciptakan beriman yang berperilaku lembut, memberi kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diciptakan menyulitkan orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini dikutipkan di kitab Min Kunuzis Sunnah karya Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau kasih judul Akhlak Rasul yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang tidak mengerti hukum. Orang Arab Badawi dia nggak paham, boleh jadi dia mu'allaf baru masuk Islam, bahwa kencing di masjid itu tidak boleh. Dia angkat aja gamis, kencing. Udah kadung kencing di satu tempat. Sahabat-sahabat juga spontanitasnya nggak salah. Melihat ada kemungkaran, mau dihardik, mau dibentak. Tapi Nabi cegah, jangan. Apakah mencegahnya Nabi? Nabi ridho dengan kemungkaran di masjid. Orang kencing di masjid kok orang-orang ingin memukulinya, Nabi cegah, jangan. Nabi kasih solusi lebih dahulu. Ambil seember air, guyur kencingnya. Nah, ini saya perlu kupas. Masjid zaman Nabi lantainya pasir. Jadi kalau diguyur seair ember, menyerap langsung ke dasar tanah. Nah kalau Al-Badar guyur seember air, kira-kira karpetnya bagaimana? Habis becek, najisnya juga nggak hilang. Nah itu perlu tahu. Kalau kayak karpet gini kena kencing, bukan penyelesaiannya diguyur. Ya. Diangkat karpetnya, dicuci, diperas, hilang warna, bau dan rasa. Tapi ada cara tanpa harus meras, lebih ringan, dengan catatan karpetnya nggak dilem. Kencing di satu tempat, ada anak kecil kencing. Siapkan baskom yang kosong. Angkat karpetnya. Itu air kencing yang sudah jatuh ke ubin, dilap dulu ubinnya. Dibilas, nggak cukup sekali, dibilas. Hilang bau warna rasa. Nanti baru dimasukkan baskom kosong di bawah karpet yang di atasnya ada kencing. Ambil segayung air bersih, guyur. Airnya jatuh kemana? Ke baskom. Lalu
pijat-pijat diurut-urut kencingnya supaya tuntas jatuh ke bawah. Tinggal nanti dipetel karpet yang basahnya, atau pakai hair dryer, pakai vakum, udah kering. Ubin sudah dipel, tinggal keluarkan air yang kena kencing tadi, yang di baskom, buang. Praktis nggak? Baru dengar? Kan kalau merbuat suruh meres karpet sepanjang ini, siapa yang kuat? Nah, kita balik pada hadis tadi. Setelah Nabi tuntaskan masalah kencing, Nabi hampiri itu Arab Badawi, sini. Ada apa? Lain kali jangan kencing di masjid. Begitu ya Rasulullah. Iya, masjid tempat suci. Kamu nggak pantas kencing di dalam masjid. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau nggak boleh kencing di dalam masjid. Dia terkesan dengan cara Nabi membimbing dengan kelemah lembutan. Keluar dari masjid diangkat tangan doa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ahu ahadan. Ya Allah, kasihani aku juga Muhammad, yang lain jangan. Doa begitu. Dia kesel, orang pengen dikeprok. Nabi nasihati lagi dengan senyum. Nabi bilang, laqad hajjarta wasi'an ya akhal Arab. Ya jangan begitu. Kau telah menyempitkan sesuatu yang luas, wahai saudara Arab. Artinya apa? Kalau doa ya jangan disempitkan kedua orang aja, yang lain juga doain. Nah, iya ya Rasulullah ya. Rupanya tadi dia doa masih ada jengkelnya juga. Dia bilang wala tarham ma'ahu ahadan, yang lain jangan katanya. Nah, hadis ini selesai di situ. Nabi ingatkan sahabat-sahabat, kalian diciptakan sudah dalam keadaan beriman. Bersyukur. Salah satu ciri keimanan bagaimana menyikapi orang tidak mengerti, ya dengan kelemah lembutan. Jangan mempersulit orang. Bukan artinya Nabi menyetujui kencing di masjid, bukan. Udah kadung terjadi, dibanding kalau dihardik, dibentak, dia ketakutan, kencing belum tuntas, kira-kira kencingnya malah kelilingan enggak? Ya kelilingan, makin luas. Dari situlah dibahas dalam ilmu kaedah fikih, namanya akhafud dororoini. Kalau kita dihadapkan pada dua persoalan yang nggak bisa berkelit daripadanya, dua-duanya mengandung mudarat, maka yang dipilih yang paling ringan mudaratnya. Contoh, Arab Badawi kencing, itu mudarat. Sekarang dibanding kalau Nabi membiarkan sahabat-sahabat memukuli orang ini, dia ketakutan, kencingnya mudaratnya malah lebih besar enggak? Malah lebih besar. Udah kadung kencing, ya sudah di satu tempat, penyelesaiannya guyur. Kalau dibentak, dia ketakutan, bleberan ke sana kemari. Artinya, kalau Nabi membiarkan sahabat menghardik, dia ketakutan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka Nabi ajarkan, ambillah mudarat yang risikonya lebih kecil. Itu namanya kaidah akhafud dororoini. Contoh lain, biar makin paham. Lelaki diharamkan Nabi pakai baju sutra, kan begitu kan? Ya. Itu berlaku bukan saja hidup, saat mati lelaki dibungkus kain kafan sutra pun kagak boleh. Nah sekarang ada mayit lelaki mau dibungkus kain kafan, nggak ada kain kafan kecuali cuma dua. Ada kain sutra suci, satu lagi kain bukan sutra,
cuma terkena najis, berlumuran darah. Kira-kira dibungkus jenazah laki ini pakai kain kafan yang mana? Kain kafan sutra suci atau kain kafan yang bukan sutra tapi berlumuran darah? Mana yang lebih ringan risikonya? Nggak ada lagi bahan yang lain. Sedangkan bungkus kafan wajib. Ente pilih yang mana? Hah? Sutra. Haram. Tapi kan suci. Ya haram. Mau hidup mau mati nggak boleh jenazah dibungkus pakai kain kafan yang sutra karena dia laki-laki. Nah sekarang ambil kain kafan yang bukan sutra tapi berlumuran darah, najis nggak? Najis. Dua-duanya mudorot nggak? Mudorot. Mana yang paling ringan? Yang bukan sutra. Yang bukan sutra apa yang sutra? Yang lebih ringan mudorotnya. Hah? Kalau yang berlumuran darah dia bukan sutra, masih ada solusi nggak? Kucek pakai air, bersih nggak? Bersih. Kalau sutra biar kata dikucek bagaimana, hilang nggak sutranya? Enggak. Berarti yang lebih ringan apa? Kain kafan yang belacu walaupun berlumuran darah. Itu kita nggak bisa, nggak ada bahan lain kecuali dua. Itu dua, contoh kedua tuh. Sekarang contoh ketiga. Dihadapkan pada dua persoalan, dua-duanya mengandung mudorot. Kita nggak bisa berkelit kecuali milih salah satu. Antum punya cincin berlian. Kalau laki-laki boleh pakai cincin berlian. Yang nggak boleh cincin emas kan? Nah, harganya 50 juta. Lagi ngopi, copotin cincin berlian di atas meja di teras. Dipatok ayam tetangga. Ditelan. Mana mudorot yang lebih ringan? Kalau kita biarkan, hilang tuh 50 juta. Nah, tapi kalau kita mau ambil cincin kita, mudorot ada juga. Masalahnya udah ditelan. Nah, ayam tetangga kita sembelih. Kita sembelih, bedah, ambil. Dengan konsekuensi kita ganti. Ngomong ke tetangga, ayam ente makan cincinana. Ya, berapa duit ayam ente? 200, 300 ribu. Yang lebih ringan 50 juta apa 300 ribu? Hah? 300. Berarti yang diambil yang mana? Potong tuh ayam. Dengan konsekuensi kita ganti. Mudorot. Ayam orang kita potong. Orang dia matok cincin kita. Waktu dosen kami, orang Sudan, ngasih contoh begini. Emang kadang-kadang murid Indonesia tuh ada aja celetukannya. Tuan guru, ada yang lebih ringan mudorotnya. Apaan? Ayamnya kasih broklak. Dia kagak ngerti. Broklak katanya. Obat pencahar. Moncor dia tanpa harus nyembelih. Oh iya katanya. Ada aja. Ayam dikasih broklak. Nungguin tuh ayam moncor kelamaan. Jadi udah 3 contoh tuh. Udah 3 contoh. Makanya saya kasih judul dari hadis tadi, akhafud dororoini. Ya. Jadi kalau dihadapkan pada pilihan, dua-duanya kagak sempurna, ada mudorotnya, ambil yang paling ringan. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Kain kafan, satu sutra, suci. Yang satu kain belacu berlumuran darah. Yang lebih ringan yang mana? Yang berlumuran darah. Masih bisa dikucek nggak? Masih bisa bersih. Ente kagak paham apa pura-pura kagak paham? Ya udah. Ya.
Itu namanya akhafud dororoin. Nggak ada yang sempurna Ustaz. Udah cari yang paling ringan. Ya. Yang penting kita ini jangan terjebak adu domba. Ya. Ada pihak yang memanfaatkan kekecewaan sebagian orang. Ya. Udah, makanya kecewa, lu gabung sama kita. Loh. Ya. Bagi suasana Jakarta perlunya teduh nggak? Nyaman nggak? Iya nyaman. Antum kalau kepanasan aja terus-terusan, gelisah nggak? Gelisah. Coba istri antum depan kompor, atau kompor menyala, terus-terusan menyala, panas nggak? Ya udah sampai situ aja cerita kompor. Cerita kompor. Iya. Gerah nggak? Gerah. Butuh yang sejuk nggak? Iya udah. Paham kan nih? Mudah-mudahan Allah pelihara kita tetap umat Islam dipertautkan ke persaudaraannya. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Ya, Anda mau nanya mantu, umat Islam perlu bersatu apa perlu bercerai-berai? Ya udah sampai situ aja sudah selesai. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wasi'al maghfirah, ighfir lana dzunubana ya Razzaq, urzuqna fa anta khairur raziqin. Ya Fattah, iftah lana futuhal arifin. Allahumma wahhid sufufana wa nawwir qulubana wa qawwi imanana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.